Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Akbar Pambudi dengan NIM 4212401044. Saya berasal dari kelas Mekatronika 4B pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya simulasikan software Mastercam X5 dan juga Efficiency untuk membuat logo dan juga nama diri kita. Saya membuat video ini untuk memenuhi AAS untuk mata kuliah CNC. Sebelum kita masuk ke software Mastercam dan juga Efficiency, kita perlu terlebih dahulu membuat desain logo dan juga nama diri kita. Di sini saya sudah membuat desain saya. Saya membuat logo sebuah perusahaan bernama Vault Technology yang berasal dari sebuah game berjudul Fallout. Nah, ketika sudah membuat keseluruhan desain, sini kita bisa menyimpan desain kita dalam format AutoCAD ya. Jadi kita bisa menyimpan dalam bentuk DXF ataupun DWG. Nah, ketika sudah, kita langsung buka Mastercam, lalu kita open file desain kita, yaitu di sini pilih file of type-nya AutoCAD, lalu file desain kita. Ini saya sudah menyimpan sebagai file DXF. Lalu kita oke, maka akan muncul desain kita di sini. Nah, langkah awalnya itu kita pilih mesin type, lalu ke Mil, lalu ke default untuk memunculkan mesin grup satu ini di Operation Manager ini. Nah, di sini langkah awalnya saya akan pergi ke screen info, lalu mendrag seluruh desain saya, lalu gunakan dynamic X-form. Gunanya untuk apa? Untuk menentukan titik nol pada keseluruhan benda kerja desain kita. Jadi kita ubah ke sini, lalu kita change to clicks. Maka screen nolnya sudah terpenuhi. Maka lalu kita pergi ke properties yang berada di mesin group, lalu ke setup. Nah, di sini kita akan menentukan ukuran dari benda kerja kita. Lalu klik bounding box, lalu checklist. Maka di sini ya X, Y dan juga Z-nya akan sesuai dari desain yang kita buat dari software AutoCAD maupun SolidWorks. Nah, di sini kita tinggal ubah saja Z-nya ataupun ketebalan benda kerjanya menjadi bebas. Saya di sini gunakan 10. Lalu kita oke. Nah, di sini kita coba cinematic view. Nah, maka sudah membentuk sebuah benda kerja ya. Nah, di sini saya akan melakukan pocket ya terhadap nama terlebih dahulu. Jadi saya buka toolpad lalu pocket. Sini centang saja. Nah, di sini kita pilih seluruh teksnya ya, seluruh garis yang ada di nama ini. Nah, usahakan arah panahnya itu ini mengarah ke atas ataupun mengarah searah jarum jam. Apabila dia mengarah ke bawah, kita bisa gunakan fitur reverse. Ketika sudah semuanya, kita oke. Maka dia akan membuka Windows 2D Toolpad. Nah, toolpadnya kita sudah pilih pocket tadi, kita ke tool. Nah, di sini gunanya kita akan memilih mata bor yang ingin kita gunakan nantinya di Efficiency juga dan juga di sini. Sini saya gunakan Endmill Flat dengan diameter 1. Lalu kita pergi ke roving, lalu pilih Constant Overlap Spiral ini. Lalu ke Entry Motion Helix. Lalu di finishing, spacingnya kita ubah menjadi 1. Lalu di deep cuts kita aktifkan dan max roof step-nya kita buat jadi 1 juga. Lalu kita terakhir ke linking parameters, ubah semua incremental menjadi absolute ya. Lalu untuk depth-nya ini makanan benda kerja kita ubah menjadi min 1. Jika sudah ini kita bisa coba simulasikan. Kita klik tadi pocket-nya, lalu kita pergi ke verify selected operation yang berada di operation manager. Lalu kita tinggal simulasi. Nah, ketika sudah sesuai, kita akan lanjut ke toolpad logonya. Sini kita klik toolpad lagi, kita pocket. Nah, kita pilih. Nah, ketika arah jarum jamnya ke bawah, kita bisa gunakan fitur reverse. Sini oke. Nah,
sama seperti sebelumnya, kita pergi ke tool terlebih dahulu, lalu select library tool untuk memilih motherboard. Di sini saya akan gunakan NML flat dengan diameter 3. Lalu kita ke roving, sama kita gunakan constant overlap spiral, entry motionnya juga sama, finishing juga sama, depth cut-nya juga sama. Lalu linking parameter, ubah depth pemakaran benda kerjanya jadi min 1. Lalu oke. Maka di sini sudah bisa dilihat kita bisa mensimulasikan untuk logonya juga ya. Jadi kita klik pocket yang kedua, lalu provide selected operation. Kita start. Maka di sini dapat dilihat ketika sudah sesuai dengan desain yang kita buat, kita coba simulasikan langsung satu ya. Saya pilih toolpad grupnya, lalu kita verify selected operation. Nah, dia akan berurut ya. Tadi kita toolpadnya pertama itu untuk nama, lalu kedua untuk logo. Ketika kita rasa sudah, maka langkah selanjutnya itu adalah mengenerate G-code yang nanti akan kita gunakan di software SSNC. Caranya bagaimana? Caranya itu kita klik mesin group terlebih dahulu pada operation manager, lalu kita pergi ke icon G1 ini ya yang ada di operation manager juga. Kita klik, lalu kita centang saja. Nah, dia akan menyimpan file G-code-nya dalam bentuk NC ya. Jadi kita set saja sesuai nama. Nah, maka akan muncul Windows Instrument Editor yang dimana berisi sebuah G-code yang sudah di-generate dari desain yang kita buat. Pada langkah ini banyak yang perlu kita perhatikan. Yaitu kita perlu menghapus beberapa program yang kita tidak perlukan pada software SSNC nantinya. Di sini kita hapus pada line N104 ke atas ini. Kita hapus. Lalu untuk program A0 kita hapus. Lalu di sini program H dan juga G43 juga kita hapus. Nah, ketika di atas sini sudah, kita coba cari ya. Kita gunakan fitur find. Lalu kita coba cari A0 misalnya. Nah, di sini ada A0, kita hapus saja satu line langsung. Di sini juga ada G28. Kita hapus. Lalu kita cari lagi apakah ada A0. Di sini ada, kita hapus A0. Di sini juga ada H212 dan juga G43, kita hapus. Lalu kita coba cari lagi apakah ada 0. Nah, di sini juga kita hapus. Nah, untuk langkah di sini pada line terakhir, kita hapus 2 baris sebelum line terakhir. Di sini kita hapus. Kalau bisa persennya juga kita hapus. Kita cari lagi apakah A0 masih ada. Oke, A0 sudah tidak ada. Maka kita cari G43 apakah masih ada. G43 sudah tidak ada. G28 apakah masih ada. Sudah tidak ada. Untuk program H apakah masih ada. Oh, tidak ada juga. Langkah selanjutnya itu kita pergi mencari program T ya, itu program pemanggilan tools. Nah, karena di sini saya hanya menggunakan 2 motherboard ya, yaitu tadi motherboard NVIDIA Flat dengan diameter 1 dan dengan diameter 3, maka di sini saya ubah jadi T01 yang nantinya akan mengikuti software SSNC saja. Langkah selanjutnya ini kita pilih semua teksnya, kita copy, lalu kita buka notepad, kita paste saja di notepad, lalu kita simpan notepadnya dalam bentuk txt ya. Sini kita buat jadi G-code vt save as tab-nya txt. Karena nantinya ketika kita ingin menggunakan kode ini, kita tinggal membuka saja langsung di software SSNC. Kalau kita save, ketika sudah seperti ini, kita sudah bisa membuka software SSNC.
Sini kita nyalakan terlebih dahulu. Bisa mungkin kita hapus NC code dari file sebelumnya. Langkah awal kita tentukan workspace-nya. Kita sesuaikan di file master camp di stock setup, di bagian stock setup. Lalu kita pergi ke tools management. Nah, di sini tadi yang saya sudah bilang sebelumnya, kita pilih toolnya flat dengan diameter 1. Lalu kita tambahkan diameter 3. Nah, di sini karena kita mulai untuk pemakanan nama terlebih dahulu, kita gunakan flat dengan diameter 1, kita taruh di spindle utama. Nah, untuk yang diameter 3, kita taruh di tool station 1. Nah, nantinya program T01 yang kita buat sebelumnya itu akan memanggil spindle dengan diameter 3 ini untuk memulai pocket logo. Kita oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan ke work setup untuk menentukan titik 0 terlebih dahulu. Sini kita ke Mission Word. Di file save in-nya kita buat G54. Lalu kita tinggal set W0 exit-nya. Ketika sudah, kita bisa buka program manager untuk membuat file codingannya. Jadi saya buat di code AS. Kita oke. Nah, kita tinggal open file txt yang kita sudah simpan tadi. Di sini file tab-nya ubah ke NC code. Nah, ini kita open. Nah, ketika dirasa sudah sesuai dari program yang sebelumnya kita generate, kita execute. Nah, sudah. Sini kita tinggal simulasikan. Nah, sebelum saya mensimulasikan ini, saya akan memberitahu bahwa ketika kita simulasi sebuah program G-code dengan line sebanyak ini, di sini program saya memiliki line sebanyak kurang lebihnya 4000, maka dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan menguras kinerja dari software dan juga hardware kita, device kita istilahnya. Di sini saya akan coba repeat simulation saja agar cepat. Mungkin hasilnya akan saya skip jika prosesnya terlalu lama. Oke, berikut merupakan hasil simulasi yang diproses memakan waktu yang cukup lama ya. Karena lain program G-code yang kita dapat dari software Mastercam itu lainnya cukup banyak. Jadi proses waktu untuk software efisiensi ini memproses itu pastinya juga memakan waktu yang banyak. Dapat dilihat di sini hasil pemakanan sudah cukup sesuai lah dengan apa yang telah kita buat dari desain dan juga dari software Mastercam X5 ini ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Maaf apabila terdapat kesalahan kata yang terucap, dan juga sekali lagi niatan saya membuat video tutorial ini untuk melengkapkan tugas AS untuk mata kuliah komputer numerical control saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.